Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu melimpahi kami dengan kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat besar tidak terjadi begitu saja tanpa ada peristiwa atau tanda yang mendahului. Setiap kali mujizat akan berlaku, maka ada hal yang terjadi lebih dulu. Mujizat besar didahului dengan masalah yang juga besar. Tentu kita semua tidak ingin ada masalah, apalagi masalah yang besar. Tapi ketika ada masalah besar di hidup kita, percayalah bahwa tersedia mujizat yang juga besar dari Tuhan kita yang maha besar. Selalu ada jalan dalam setiap persoalan. Dalam Nehemia pasal 9 ayat 11 ini tertulis, di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Ketika bangsa Israel diperhadapkan pada laut Tebrau, mereka melihat jalan buntu, masalah yang besar yang tidak dapat mereka selesaikan. Di belakang mereka, para pasukan Mesir sedang mengejar. Sementara di hadapan mereka tidak ada jalan, hanya laut yang luas membentang. Tapi di tengah situasi itu, Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya. Laut itu terbelah, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengahnya. Mujizat yang besar ditandai dengan hadirnya kemustahilan secara manusia. Ketika ada masalah yang kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin, maka disitulah mujizat yang besar dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah yang sangat sulit dan mustahil kita alami, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Kuasa-Nya bekerja di waktu yang tepat untuk menolong kita. Dalam situasi yang mustahil itu, mujizat yang besar Tuhan nyatakan kepada kita. Titik kemustahilan adalah titik awal mujizat Tuhan. Apa yang kelihatannya tidak mungkin bagi manusia, di situ sangat mungkin bagi Allah. Tanda yang kedua yang mengawali mujizat besar adalah adanya perintah Tuhan yang menguji logika berpikir kita. Ketika Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkat di tangannya, mengarah ke laut Tebrau, perintah itu adalah perintah yang kelihatannya sangat aneh dalam cara berpikir kita manusia. Tapi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan bukan sesuatu yang sia-sia, tapi firman-Nya mengandung kuasa. Firman Tuhan melampaui
rasionalitas kita manusia. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rencananya bukan rencana kita. Ada kuasa dan otoritas di dalam firman-Nya. Yang ketiga, saudara, mujizat yang besar diawali dengan ketaatan. Kalau Musa tidak taat, tidak mengangkat tongkat di tangannya, maka laut Teberau itu tidak akan terbelah. Ketaatan Musa membuat mujizat itu terjadi. Seringkali Tuhan meminta kita taat, tapi bagaimana sikap dan respon kita? Apakah kita mau mentaati perintah firman Tuhan dan mengalami mujizatnya? Ataukah kita tidak mentaati firman-Nya sehingga kita melewatkan mujizat yang seharusnya terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sedang berhadapan dengan masalah yang begitu besar, percayalah, mujizat besar Tuhan sediakan buat saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ikutilah firman-Nya dan taati dengan segenap hati. Mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk mentaati akan apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami. Dalam situasi masalah yang besar, kami sungguh percaya mujizat besar juga tersedia. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Selalu ada jalan di tengah situasi yang sangat sulit dan mustahil sekalipun. Sebab Engkau adalah pembuat jalan dan pembuat keajaiban. Ajar kami untuk tunduk dan taat, untuk melakukan perintah firman-Mu, dan selalu berharap dan percaya kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami, yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kuasa mujizat-Mu terjadi bagi kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.